Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman semua yang mungkin sudah lama ya menunggu. Tadi izin sebentar, tadi saya ikut sholat di masjid. Jadi kan kita nggak bisa tahu ya batasan waktunya kalau sholat di masjid seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan pada malam hari ini saya dapat berkumpul bermuajah bersama teman-teman semua meskipun secara online. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmat Hidayat, tapi kalau di Instagram itu saya balik sengaja Hidayat Rahmat. Alasannya kenapa ya mau dibalik doang, nggak ada filosofi yang gimana-gimana gitu. Pokoknya nama saya aslinya Rahmat Hidayat, tapi di IG saya balik aja jadi Hidayat Rahmat. Saya saat ini masih aktif menjadi santri di daerah Bintaro, pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, mungkin yang sudah pernah dengar atau yang belum bisa aja dicek nanti di Instagramnya Maskanul Hufaz. Kalau di Instagram biasanya itu yang ada centang birunya. Nah, saya masih aktif belajar di pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz sampai saat ini dari tahun 2022 sampai tahun 2024 awal ini. Aktivitas saya sebagaimana biasanya seperti seorang santri, belajar, berproses dan terus belajar. Kemudian perkenalannya mungkin itu saja ya. Oh iya, saya asli dari Jambi. Saya asli dari Jambi, jadi saya pendatang ke daerah Bintaro ini. Terima kasih perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Acara selanjutnya langsung materi atau ada tilawah dulu, Kak? Halo? Acara selanjutnya langsung masuk materi atau ada pembacaan Al-Quran dulu? pemateri Ustaz. Oh, tidak ada baca Al-Quran dulu ya? Saya lanjut Ustaz. Maksudnya tidak ada dulu pembukaan tilawah Al-Quran gitu sebelum masuk materi dari teman-teman panitia? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti ini langsung masuk materi saya? Tapi saya izin ini dulu ya. Silakan dulu. Selanjutnya, ahi wa ukhti fillah, kini tiba pada acara yang kita tunggu, yaitu pemaparan materi kamu yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Hidayat Rahmat Hidayat. Waktu dan tempat saya. Karena saya tadi sudah mengucapkan salam, teman-teman, maka saya tidak akan mengucapkan salam lagi. Karena juga tadi kita belum dibuka dengan membaca Al-Quran, tilawah. Biasanya kalau dalam agenda-agenda seperti ini kita lebih baiknya dibuka dengan membaca Al-Quran ya. Jadi kita cukup baca Al-Fatihah aja pada malam hari ini supaya Allah memberkahi agenda kita pada malam hari ini, bukan cuma sekedar kumpul dengerin materi-materi doang. Seperti ingin ada impact pahala yang kita dapatkan. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illallahul qayyumun atubu ilaih. Ridho lillahi ta'ala ila hazihi niyah fi hazihil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kesempatannya untuk teman-teman panitia dalam komunitas kajian fisabilillah ya. Kurang lebih 3 hari yang lalu, kalau tidak seingat saya dihubungi oleh panitia dari komunitas ini untuk diajak ya sharing ya, sebenarnya bukan untuk ngisi materi atau menggurui teman-teman semua. Terkait temanya juga itu tentang ya contohnya aku ingin mengenalmu. Nah, itu saya ketika membaca tema itu agak sedikit berpikir. Soalnya temanya sangat abstrak gitu ya. Apalagi kan kalimat MU-mu-nya itu nggak pakai kapital. Jadi kan, wah kalau ini mah nggak usah ada materinya, ikhwan udah paham semua ya. Bagaimana cara mengenalmu, seperti itulah. Kalau dalam pikiran saya sebenarnya, makanya saya tanyakan lagi kepada panitia, ini mengenalmu, mu-nya siapa? Kayak itu, gitu kan. Akhwat atau Tuhan gitu kan. Oh rupanya Tuhan, kayak gitu kan. Jadi biar judulnya nggak abstrak gitu ya. Baik teman-teman semua, untuk agenda pada malam hari ini, bahagia sekali ya rasanya bisa mengisi di kegiatan pada malam hari ini. Nanti apabila ada, waalaikumsalam, walaupun ada kesalahan-kesalahan nanti dalam ucapan saya, mohon untuk diperbaiki, karena jujur saya juga masih proses belajar untuk dalam kehidupan ini. Bebas waktunya saya akan seperti kultum aja ya. Kultum itu kan panjang itu, kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit. Tapi saya akan ngambil yang singkat aja, kuliah 7 menit. Seperti itu, Pak. Izin, Pak. Ya, afwan teman-teman, karena saya posisinya masih berada di ruang kantor ya. Saya numpang, saya sengaja belum pulang karena memang meluangkan waktu untuk agenda pada malam hari ini. Oke teman-teman. Berkaitan dengan ingin mengenalmu atau ingin mengenal Tuhan, sebenarnya sebelum ada pertanyaan seperti itu, sebelum kita ada pertanyaan ingin mengenal Tuhan, itu kan sudah aspeknya sudah sangat tinggi ya, ingin mengenal Tuhan. Sebenarnya simpel aja teman-teman, kita harus mampu mengenali diri kita sendiri. Itu poin yang pertama dari tema kita pada malam hari ini. Poin yang kedua, aku ingin mengenalmu. Sebenarnya ini lebih cocok diperuntukkan untuk teman-teman kita yang mohon maaf non-muslim. Dalam kategori itu bukan orang-orang Islam. Seperti itu. Karena kalau kita sendiri sebagai orang muslim, memang dari lahir gen-gen kita itu fitrahnya udah seorang muslim, seperti itu. Jadi ibaratnya kita yang seorang muslim ini tidak perlu mencari terlalu capek lah untuk mengenal siapa Tuhan kita. Karena dari kecil dididik, kita sudah terlahir bagaimana dididik sebagai seorang muslim. Seperti itu. Ya, walaupun notabene masih ada juga teman-teman kita walaupun terlahir dalam keadaan muslim, tapi ruang lingkup di keluarganya belum terlalu membudayakan hal-hal yang bersifat tentang keislaman. Karena juga teman-teman semua, banyak di antara kita yang mungkin termasuk diri saya pribadi, banyak orang Islam, ya, tapi bukan Muslim. Nah, nanti itu akan saya jabarkan. Yang pertama tadi, teman-teman, sebelum kita ingin mengenal Tuhan atau mengenal Allah, alangkah lebih baiknya kita itu mengenal diri kita terlebih dahulu. Saya mengutip salah satu tokoh Islam, yaitu Ar-Rumi. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau pernah mengatakan, sebenarnya manusia ini, manusia ini sebenarnya sangat kecil, yaitu komposisi jagat alam semesta
bagian alam semesta yang kecilnya. Jadi manusia itu, kata Jalaluddin Arumi, yaitu diibaratkan sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu kita tuh bagian dari alam semesta. Kenapa? Karena dalam diri kita ini, teman-teman, itu banyak banget mengandung unsur-unsur tentang alam semesta. Nah, kalau kita mampu mengenali diri kita sendiri, maka kita akan paham tentang alam semesta, yaitu makrokosmos. Oke, kalau kita mampu mengenali diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengenal alam semesta. Diri kita ini adalah sebutannya sebagai mikrokosmos, yaitu alam semesta kecil atau jagat raya yang kecil. Kemudian, kalau kita udah mampu mengenali diri kita, maka kita akan mengenal alam semesta, yaitu makrokosmos, jagat alam semesta yang sangat luas. Setelah kita mampu mengenal alam semesta, baru kita akan mampu untuk mengenal yang namanya Allah atau yang mengenal namanya ketuhanan. Mengapa Jalaluddin Arumi ini mengatakan seperti itu? Bahwasannya sebelum kita ingin mengenal Tuhan, kita lebih baik mengenal diri kita sendiri. Ini seiring atau beriringan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Kata Nabi, kenali dirimu sendiri, kenali dirimu dahulu, baru kamu akan memahami Tuhanmu. Ini beriringan banget dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Arumi tersebut. Jadi sebelum kita mengenal Allah, lebih baik kita mengenal diri sendiri. Kenapa? Begini teman-teman, maksudnya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika sudah kita mengenal diri sendiri, di situ ada yang namanya unsur-unsur alam semesta. Atau walaupun dalam versi mini ya, dalam versi kecil. Kita ini diciptakan, teman-teman, itu ada unsur angin, ada unsur api, ada unsur tanah. Ya pokoknya kayak Avatar lah, teman-teman, kalau nonton Avatar Eng itu kan. Nah, kita itu dalam unsur penciptaan manusia, teman-teman. Kita tuh banyak unsurnya, unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur-unsur yang berkaitan tentang alam semesta. Kemudian, kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kita. Apa yang Allah titipkan kepada kita? Sifatnya apa? Yang pertama, kasih sayang Allah. Kemudian, kasih cintanya Allah. Sifat maha pemurahnya Allah. Itu ada semua di manusia. Lantas, loh, tapi banyak juga manusia yang nggak penuh kasih sayang. Masih banyak juga manusia yang tidak belas kasih. Ya itu beda lagi ceritanya. Karena berarti kita belum mampu mengoptimalkan sifat-sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian, unsur-unsur apa lagi yang ada di dalam diri kita, teman-teman? Unsur-unsur darah yang mengalir di dalam tubuh kita menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sadar esensi dari kehidupan yang sebenarnya bukan hanya untuk sekedar hidup. Ketika kita sudah mengerti bagaimana runtutan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu, kita sudah sadar nih, kita udah tahu kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak sembarangan, nggak main-main, tapi kita ini makhluk yang paling sempurna, kata Allah. Kita diciptakan dari beberapa unsur, kemudian kita juga dijadikan khalifah di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyadari, memahami penciptaan manusia ini, di situ akan ada rasa syukur kita yang tumbuh. Ketika rasa syukur kita yang tumbuh, kita akan berpikir, kayak mana sih caranya? Bagaimana caranya agar kita ini hidup bukan sekedar hidup, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, kalimat yang diucapkan ini familiar banget dalam ulama Islam, yaitu Buya Hamka. Semoga Allah selalu merahmatinya. Buya Hamka pernah berkata, jika hidup sekedar hidup, maka binatang di hutan, monyet, yang lain segalanya itu bisa hidup juga. Nah, lantas apa yang membuat manusia itu istimewa?
Lantas apa yang membuat Allah itu menciptakan manusia? Nah, kita teman-teman harus mampu berpikir seperti ini. Kita harus mampu berpikir kenapa aku diciptakan. Jangan berpikirnya, saya ini ngapain ya hidup di dunia? Nggak ada kerjaan, pengangguran. Oh, no, 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 no. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk nganggur. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk berbuat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia itu tidak ada dengan kesia-siaan, teman-teman, tapi penuh dengan kebermanfaatan. Bahkan Allah menciptakan seekor semut, seekor nyamuk, itu Allah ada manfaat dari makhluk tersebut, apalagi kita sebagai manusia. Nah, ketika kita telah menyadari bahwasannya sebenarnya aku itu diciptakan untuk apa? Allah kan sudah bicara dalam Al-Quran bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Sudah dapat berarti esensi dari kehidupan. Berarti kita sudah mengenal dong bahwasannya diri kita ini seorang hamba. Nah, setelah kita ini sudah kenal kalau diri kita ini seorang hamba, teman-teman, maka di situ akan tumbuh rasa ingin melakukan atau mengaplikasikan, gimana ya aku rasanya pengen berterima kasih dengan Tuhan yang telah menciptakan aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih dengan Allah yang telah menciptakan aku, menciptakan saya. Maka kita akan belajar memahami bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata berdoa itu banyak caranya. Oh, ternyata bersyukur itu banyak caranya. Bukan hanya sholat yang wajib, tapi bisa juga dengan sedekah, bisa juga membantu orang lain yang kita niatnya untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita telah mengenal diri kita sendiri, kita telah memahami bahwasannya kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sembarangan, kita adalah makhluk yang istimewa, kemudian kita sudah paham nih tujuan hidup kita di dunia ini untuk menyembah Allah dan lain sebagainya, untuk kebermanfaatan orang lain, baik yang hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, ayo, di situ kita harus mengerjakan atau mengaplikasikan yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sudah dapat ya, kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua, jikalau sampai saat ini masih ada yang namanya, mohon maaf, insecure, atau katakanlah galau, katakanlah masih bingung tujuan hidup ini sebenarnya kemana gitu. Ya, saya paham lah, kita sama-sama paham lah. Palingan di masa-masa milenial sekarang, sesuai nih dengan judulnya, Karamel. Karamel, wah keren juga judulnya ya. Ini keren nih yang buat tem ininya, tagline-nya, Karamel. Kajian anak milenial gitu ya, keren. Saya juga tadi bacanya senyum-senyum sendiri, teman-teman ya. Ya, palingan yang kita takutkan, yang kita galaukan biasanya di anak muda ini, mohon maaf kalau nggak tentang percintaan, ini ya, kalau nggak tentang percintaan, ya mungkin belum ada jodohnya, seperti itu teman-teman ya, belum ada jodohnya, kemudian nikahnya sama siapa, kemudian belum ada biaya nikah, kemudian nanti saya kerja di mana ya, yang masih tamat SMA, nanti saya kuliahnya di swasta atau di negeri, gimana kalau saya nggak lulus PNS. Ya, kita itu selalu galau atau bingungnya itu tentang ketakutan-ketakutan dunia, teman-teman. Nah, ketika itu terjadi dalam pola hidup kita, dalam pikiran kita tuh bahkan sama sekali nggak pernah mikirin, mohon maaf banget teman-teman ya, kita harus ubah pola ini. Gimana ya caranya nanti kalau saya itu masuk neraka? Kita pernah nggak berpikir seperti itu? Gimana ya kalau nanti saya itu nggak masuk surga? Gimana ya kalau nanti saya itu matinya tidak dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, tapi su'ul khotimah? Nah, kita sedikit banget yang berpikir tentang hal itu. Ya, tapi harus digarisbawahi ya teman-teman. Saya mengatakan untuk mengajak berpikir seperti itu bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hal yang duniawi. Wah, itu sangat boleh teman-teman. Itu sangat boleh. Jangan sampai kita menderita di dunia, menderita juga di akhirat. Jangan sampai seperti itu.
Makanya ketika kita sudah mengenal esensi kehidupan ini, kita itu jujur teman-teman ya, kita tidak akan pernah takut dari yang namanya kehilangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah takut kita ini nanti nikah atau tidak. Kita tidak akan pernah takut kita ini nanti bekerjanya sebagai apa. Jadi hal-hal yang digalaukan oleh banyak teman-teman kita di luar sana, yang mungkin di dalam sini termasuk diri saya sendiri, saya juga pernah merasakan di fase-fase itu. Tapi percayalah teman-teman, sebenarnya itu hal yang sangat wajar ketika manusia penuh dengan ketakutan-ketakutan seperti itu. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran bahwasannya kata Allah itu walanabluwannakum bisyai'il khauf wal ju' wa naqsin min amwali wa anfusi was samarat. Kata Allah itu bahwasanya kami itu akan memasukkan, kami itu akan memberikan rasa ketakutan kepada manusia. Ketakutan apa? Takut lapar, takut nggak bisa makan, takut nggak ada rizki. Allah sengaja. Untuk apa? Allah pengen tahu dari hamba-hambanya itu yang mana yang sabar, yang terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemenangan pada hambanya tersebut. Jadi itu wajar aja teman-teman. Yang nggak wajar itu ketika kita di masa-masa transisi. Biasanya itu transisinya itu kalau nggak dari SMA ke kuliah atau dari kuliah ya ketika mau step-step mau kerja seperti itu ya. Yang salah itu ketika kita sadar dalam kondisi terpuruk, ketika kita sadar dalam kondisi yang sifatnya insecure, ketika kita sadar bahwasannya kita itu tujuannya nggak ada, kita hanya berdiam diri dan menyalahkan diri sendiri. Terlebih-lebih, mohon maaf, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai itu yang nggak wajar, teman-teman. Nah, faktor apa yang menyebabkan kita itu mempunyai sifat seperti itu? Maksudnya galaunya berlebihan. Ya, kita harus sama-sama jujur, teman-teman. Bahwasanya faktornya itu apa? Kita belum mengenal Allah dengan baik. Nah, kok bisa kita belum mengenal Allah dengan baik? Ya, kita kembalikan lagi kepada persoalan yang pertama. Karena kita belum mampu mengenal diri kita sendiri dengan baik. Sebenarnya aku nih apa? Aku mau apa? Seperti itu kan, kata Buya Yahya tadi, Buya Hamka tadi, kalau manusia hanya sekedar hidup, maka binatang pun bisa hidup. Nah, lantas kita bertanya dong, kita harus bertanya, sebenarnya apa yang istimewa dari manusia? Banyak sesuatu yang kita kerjakan. Kalau contoh misalnya, pada masa sekarang, teman-teman masih berada dalam keadaan terpuruk. Maksudnya ya mungkin target orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Maksudnya kesuksesan orang kan beda-beda. Mungkin masih 50-50 lah dalam kehidupan ini. Please, ayo, fafiru ilallah teman-teman. Kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kuncinya itu cuma satu, kita kembali kepada Allah. Makanya saya katakan tadi, tema ini, aku ingin mengenalmu, aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin mengenal Allah. Ini sangat cocok dan sangat pantas untuk teman-teman kita yang, mohon maaf, di luar agama Islam. Karena mereka itu akan butuh effort yang lebih untuk mencari Allah, effort yang lebih untuk mencari kebenaran. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, kita nggak capek-capek, kita nggak harus capek-capek, teman-teman. Buktinya pada malam hari ini, kita nggak harus datang ke suatu majelis, misalnya di masjid, atau yang jauh di mana gitu kan, yang ada pengajian-pengajian gitu, kalau kita belum ada waktu untuk pergi ke tempat jauh. Ini contohnya malam ini, kita bisa berkumpul bersama, sharing bersama, untuk membahas satu topik, ya insya Allah ini berkaitan tentang mengenal Tuhan. Apakah ini ada pahalanya? Insya Allah, kalau niat kita ikhlas, tidak ada unsur apapun di dalamnya, maka Allah akan memberi keberkahan pada agenda kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, effort kita sebagai orang Islam, itu nggak terlalu banyak teman-teman, untuk mengenal Tuhan. Benar. Apalagi di era sekarang, di era digital. Teman-teman di TikTok pun ada teman-teman konten kreator digital dakwah kita. Masya Allah, kita harus banyak terima kasih ya untuk teman-teman kita. Kemudian di Instagram juga banyak banget teman-teman kita yang berdakwah di media sosial. Please teman-teman, ketika ada orang lain yang memulai membuat konten dakwah di media sosial apapun itu, YouTube, Instagram,
TikTok dan lain sebagainya. Atau kita melihat ada komunitas-komunitas yang baru yang tentang seperti ini, hijrah, atau komunitas yang ingin mengajak teman-teman untuk selalu taat kepada Allah, jangan pernah disepelekan, jangan pernah direndahkan, jangan pernah dihina. Jangan pernah teman-teman, jangan pernah. Kenapa? Karena itu sama saja kita itu melarang orang untuk berbuat kebaikan. Sama saja kita itu melarang jalan dakwah ini untuk besar. Jadi ketika ada orang-orang atau teman-teman kita yang ingin membuat konten tentang dakwah Islam atau apapun itu, jangan pernah diremehkan, jangan pernah direndahkan, harus kita support sebagai teman. Oke, seperti itu ya. Kita kembali ke topik, teman-teman. Jadi kita sebagai orang Islam tuh effortnya nggak usah terlalu banyak. Kayak mana sih aku mengenal Allah? Oh, kita dari kecil aja udah hafal ayat kursi. Saya pengen tanya sama teman-teman di sini, apakah teman-teman pernah hafal surah Al-Fatihah? Ya, saya yakin nggak ada yang hafal surah Al-Fatihah. Apakah teman-teman di sini ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad? Nggak ada kan? Bahkan dari kecil itu, ketika kita TK, kita tuh udah hafal duluan loh surat Al-Ikhlas. Tapi ketika kita udah gede, udah besar, ketika buka tafsirnya, ketika kita buka artinya, itu surah-surah yang diremehkan oleh banyak orang, kulhu terus. Padahal itu maknanya luar biasa tentang keesaan Allah gitu. Tapi kita dari kecil udah hafal loh. Nah, jadi kita nggak butuh effort lebih untuk mengenal Allah sebenarnya, teman-teman. Oke ya. Dari kecil kita udah tahu sholat, dari kecil kita udah tahu zakat, udah tahu haji, bahkan kita itu ya selalai-lalainya orang Islam, itu tidak selalainya orang-orang non-muslim yang tidak mengenal Allah. Paham yang maksud saya, teman-teman ya? Kita masih ada yang namanya sholat Jumat. Misalnya, di antara kita nih yang ikhwan, ya, yang hadir pada malam hari ini contoh saja ya. Masih bolong-bolong sholat 5 waktunya. Kita pasti masih sholat maghrib. Nah, gitu kan. Di masjid lagi jamaah. Alhamdulillah. Kemudian dalam 1 minggu, kita nggak sholat berjamaah contohnya. Ini contohnya aja teman-teman ya. Kita pasti akan ikut sholat Jumat. Karena itu udah jadi kultur budaya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak sholat Jumat tuh gimana rasanya gitu kan? Walaupun niatnya itu yang mungkin belum karena Allah, yang penting ya sholat dulu. Tapi kita udah mengenal Tuhan loh teman-teman. Dari esensi sholat Jumat. Oke lah, sholat 5 waktu kita nggak kerjakan misalnya. Oke teman-teman muslim, ini contohnya aja ya. Kemudian sholat Jumat juga nggak dikerjakan juga sama kita. Tapi masih ada sholat taraweh di bulan puasa. Bener kan? Ya, walaupun sholat tarawehnya baru di awal minggu pertama aja kita ikut. Lah baksa. No problem, nggak apa-apa teman-teman. Kita itu udah kenal Tuhan berarti kan. Kita sudah ikut puasa walaupun mungkin puasanya masih bolong-bolong. Kemudian oke lah kita puasa nggak ikut puasa, sholat nggak ikut sholat, nggak ikut sholat taraweh. Tapi lebaran coba, saya pengen tahu nih, ada nggak di sini yang kalau lebaran nggak ikut sholat? Saya jamin ikut sholat semua teman-teman. Tahan kita di apa namanya, di pembatas-pembatas jalan, di lapangan-lapangan, bahkan kita tuh sholat sampingnya itu got atau rumput-rumput, kita tuh tahan bawa koran, bawa sejadah dari rumah. Kenapa? Karena kita ingin ikut sholat Idul Fitri. Ya, kita whatever lah apapun niatnya ya. Yang penting berarti esensinya itu kita sebenarnya udah kenal sama Tuhan. Tapi masalahnya, ini masalahnya. Kenapa kita tuh kenal Tuhannya cuma di momen-momen tertentu aja? Sholat Jumat, ingat Tuhan kita. Ramadan, ingat Tuhan kita. Lebaran, ingat Tuhan, plus ingat THR gitu kan. Kalau yang masih dapat THR gitu kan. Kemudian yang paling afdolnya kita ingat Tuhan tuh apa teman-teman? Saya yakin ketika kita dalam keadaan ada masalah. Benar kan? Ketika contohnya besok mau ujian UN, ini contohnya aja ya. Berdoa siang malam tahajud segala macamnya. Atau mungkin aja teman-teman ya, yang ada pacarnya, mohon maaf, aku nggak bisa ngelanjutin, aku pingin fokus ujian. Pokoknya segalanya kita itu ingat semua dengan Tuhan. Kemudian contohnya ketika ingin tes pekerjaan, atau kita dalam situasi yang benar-benar terpuruk, atau lagi sakit, yang pertama keluar dari mulut kita ini apa? Ya Allah, aku janji nggak makan seblak lagi, aku janji nggak makan yang pedes-pedes lagi, janji. Tapi setelah kita sehat, lupa. Ya memang itu sifat manusia, kata Allah dalam Al-Quran dikatakan.
Jadi manusia itu teman-teman kata Allah dalam Al-Quran, ya ini saya artikan aja. Jadi manusia itu akan ingat kepadaku kata Allah. Ketika ditimpa musibah manusia itu akan ingat. Tapi ketika musibah itu telah berlalu, wah, nggak ingat lagi sama Allah. Ya itu Allah itu sudah tahu, Allah itu sudah bisa mendetek sifat-sifat dari manusia ya yang Allah menciptakan kita gitu kan, masa Allah nggak tahu. Oke teman-teman ya. Jadi please teman-teman, ayo kita kembali kepada Allah. Jangan menunggu nantilah di usia 30 tahun, nantilah di usia 20 tahun. Nggak ada waktu teman-teman. Nggak ada alasan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, fafiru ilallah, back to Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasannya kata Allah, umur itu nggak ada yang tahu teman-teman. Ini masalah kematian teman-teman ya. Kita itu nggak bisa mempercepat kematian. Dan kita juga tidak bisa menunda yang namanya kematian. Nah jadi kalau kita masih yang sekarang masih energik, masih muda, bahwasannya kita, oh nggak apa-apa lah kita maksud aja dulu gitu. Orang toh matinya masih lama. Enggak. Mati itu nggak mengenal usia teman-teman. Mati itu nggak mengenal tua atau muda. Jadi dari sekarang, saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Ayo, kita sama back to Allah. Pelan-pelan aja teman-teman. Pelan-pelan, step by step. Nggak langsung juga malam ini bangun, langsung sholat tahajud 20 rakaat. Ya bagus. Tapi kalau bisa kan, besok-besok malamnya istiqomah. Seperti itu kan. Pelan-pelan aja, mungkin. Dalam satu hari, nih ya teman-teman ya, kita nggak ada ngaji sama sekali. Nggak ada ngaji Al-Quran sama sekali ya. Satu hari setengah halaman aja. Oh kami habis subuh itu belum sempat ngaji, ngantuk. Ya udah, sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita belajar di kampus, sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita kerja ke kantor, teman-teman semua. Setengah halaman, kami malu kalau bawa Al-Quran, nanti disangka orang so alim. Nah, itu masalahnya teman-teman ya. Teman-teman, kan sekarang di handphone itu, bentar ya, ada suara motor. Sorry ya. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Sekarang itu teman-teman, di handphone itu sudah ada aplikasi Al-Quran. Ya, yang HP-nya bagus, iPhone segala macamnya, ya selain diisi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, game atau aplikasi media sosial lainnya, ayolah, download Al-Qurannya kayak itu. Nggak apa-apa, belum dibaca, yang penting di-download aja dulu. Minimal, itu mah minimal. Nanti pasti ada momen di mana kita itu pengen berubah. Ada momen di mana kita itu pengen baca Al-Quran. Jadi kalau kita malu buka mushaf, teman-teman ya, kita di HP aja. Nggak apa-apa orang mikir kita, orang tuh main HP terus. Kan kita nggak harus mikirin penilaian orang lain. Kita mikirin aja penilaian Allah. Orang Allah tahu kok kalau kita tuh lagi ngaji. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa. Oh saya ini belum bisa ngaji, belum lancar ngajinya. Kalau saya makin ngaji, saya itu makin nggak enak dengar suara saya. Pelan-pelan aja. Kita buka YouTube, banyak kok konten-konten nasional kita, artis-artis nasional kita, ustadz-ustadz nasional kita yang buka konten tentang dakwah Al-Qur'annya, kita dengarkan kayak Ustadz Al-Muzamil, kemudian Ibrahim El-Haq, banyak kok murtal-murtal seperti itu, kita dengerin aja. Nah, walaupun kita belum bisa membaca, kita mendengarkan, kita mendapatkan akan pahala. Jadi plan step by step, nggak usah langsung habis ini besok langsung puasa 30 hari 30 malam, nggak harus seperti itu teman-teman. Pelan-pelan. Nanti setelah kita mengenal diri kita sendiri, kemudian kita ingin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan secara perlahan-lahan ibadah kita akan continue. Oke. Poin yang pertama tadi bahwasannya poin tema ini memang lebih khususnya untuk teman-teman kita yang non muslim. Kenapa saya mengatakan seperti itu, teman-teman? Alasannya yang pertama tadi kan sudah saya bilang ya, kita ini udah muslim dari awal. Banyak banget edukasi-edukasi kita tentang Islam dari kecil. Bahkan dari kecil pun kita udah belajar Iqra, Al-Quran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya pengen mengajak teman-teman ini jangan sampai salah kaprah ya. Banyak di antara kita yang masih berpikiran, ini contohnya aja ya. Di sini namanya siapa ya? Muhammad misalnya. Ada nama Muhammad. Muhammad, kenapa belum sholat jamaah? Ini contohnya. Biasanya teman-teman kita tuh iseng jawabnya. Belum dapat hidayah. Benar kan? Kemudian misalnya dalam keadaan Ramadan, ini ada namanya siapa nih?
Mursidah misalnya. Mursidah, kenapa nggak puasa? Belum dapat hidayah. Ini ada Arfarizi. Kenapa nggak sedekah di masjid setiap sholat Jumat? Ini contohnya. Belum dapat hidayah. Come on guys, ayo, coba kita pola pikir kita benarkan lagi pada malam hari ini. Belum dapat hidayah atau kita yang menutup hidayah? Saya tanya. Saya ingin ngajak merenung nih pada malam hari ini. Belum dapat hidayah atau kita yang menutup pintu hidayah tersebut, teman-teman? Nggak lucu banget, nggak masuk logika, nggak masuk di akal, teman-teman. Kalau di era sekarang, di era milenial penuh dengan konten-konten dakwah, dimanapun itu ya, serajin-rajinnya kita main TikTok, serajin-rajinnya kita scroll TikTok, teman-teman, saya yakin pasti ada konten dakwah yang lewat, jujur, pasti ada, iya kan? Tapi apa yang kita buat? Kita like, kita simpan, kita save, itu kan, dengan harapan nanti kita akan lihat lagi. Bagus, teman-teman. Atau kita save, kita buat status di WA atau di Instagram. Tapi cuman buat status doang, apa sampai kapan? Kita itu cuman men-save status-status tentang dakwah, cuman kita share. Malah teman-teman tahu nggak? Mungkin dari yang kita share itu tentang konten dakwah, yang dapat hidayah dari kita itu teman kita yang melihat status kita, langsung hijrah. Lah kita yang nge-share konten dakwah itu, malah kita belum dapat hidayah. Kan nggak lucu, teman-teman. Nah, jadi nggak ada alasan bagi kita belum dapat hidayah. Nggak ada alasan. Makanya saya katakan kita sebagai muslim tuh effortnya nggak usah terlalu lebih, nggak usah terlalu, aduh di mana Islam, di mana Allah ya. Tiap hari kita dengar azan, kecuali kita tinggal di Korea Utara, azannya dikit mungkin nggak kedengaran. Baru itu, kayak mana aku cara mengenal Allah? Nah, itu pertanyaannya yang benar, teman-teman. Tapi ini tiap hari dengar azan, dengar salawat di masjid, walaupun salawat sekarang agak aneh-aneh, apa yang iku tuh kan. kadang saya sering dengar di jalan itu anak-anak kecil selawatnya, ya nggak apa-apa, mereka mengenal selawat gitu kan, nanti kita benarkan selawatnya gitu kan, nggak apa-apa, kita nggak boleh juga menyalahkannya karena itu sifatnya juga dakwah seperti itu. Nggak ada alasan, teman-teman, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Islam, apalagi mengenal Allah. Itu pertanyaan yang nggak rasional, yang nggak masuk logika. Jadi saya bacakan ada beberapa ayat ya. Sebenarnya yang belum dapat hidayah itu orang Islam itu sendiri atau orang non-muslim. Jadi pola pikir kita yang belum dapat hidayah, nantilah tunggu hidayah. Padahal yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, misalnya contohnya nih ya, walau sya'a rabbuka la man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin. Kata Allah itu, jikalau atau seandainya Tuhan Allah itu menghendaki, ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Seluruhnya, kalau Allah menghendaki ya, beriman kepada Allah. Berarti kan kalau Allah mengatakan beriman, berarti orang tersebut masih non-muslim, belum masuk ke dalam Islam. Nah, maka apakah kita sebagai manusia itu memaksa supaya mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah semuanya? Apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah, kan kita bertanya-tanya lagi. Nama saya Rahmat ya. Rahmat. Itu kan kata Allah beriman. Nah, iman itu artinya apa? Percaya. Benar kan? Iman itu artinya percaya. Teman-teman, udah deh. Kita nggak boleh bohong. Kita itu udah beriman kepada Allah tuh dari kecil. Dari kita madrasah atau dari kita TK, kita udah diajarin rukun iman ada berapa? 6. Iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Udah, kita tuh udah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tuh belum mengenal esensi dari keimanan tersebut. Nah, beda halnya kalau teman-teman kita yang non-muslim. Mereka itu jangan kata beriman,
Ya mereka aja belum mengucapin syahadat. Mereka itu memang belum mengenal Islam. Jadi lucu sekali kalau kita pola pikir kita tuh masih menunggu hidayah. Kemudian dalam surah Al-Qasiyah kata Allah katakan, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir," kata Allah. Maka berilah peringatan. Allah ini menyuruh Nabi ya. Karena sesungguhnya kamu itu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Maksudnya para nabi ya. Kamu para nabi bukanlah orang-orang yang berkuasa atas mereka. Maksudnya para nabi pun kepada para umatnya itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksa mereka untuk masuk dalam Islam. Ingatnya untuk menyampaikan, yang memberikan hidayah kepada mereka, yang memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, yang memberikan hidayah kepada Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat Nabi yang telah masuk Islam, kepada Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Itu bukan Nabi Muhammad yang memberikan hidayah, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Nah, itu baru pas, teman-teman. Kalau mereka itu bertanya, aku ingin mengenal Allah, aku ingin mengenal Tuhan. Karena mereka pada sebelumnya memang kehidupannya bukan dalam lingkungan yang Islam. Bahkan mereka itu ketika lahir yang taunya berhala, nyembah patung. Jadi teman-teman, kalau kita mengenal orang dulu itu jahil itu bodoh ya, orang-orang jahiliyah, mohon maaf ya. Coba kita balikan pertanyaan, kita komparisikan, kita bandingkan. Lebih jahil mana? Orang jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW yang belum mengenal Islam, atau kita, orang Indonesia yang terlahir dalam keadaan Islam, dari kecil kita udah diazankan, kita tiap sore ditimang-timang oleh ibu kita sebelum tidur pakai sholawat, ketika kita lahir udah diajarin baca ayat kursi, rumah kita di samping masjid, azan berkumandang 5 waktu. Lebih jahil mana teman-teman? Tapi kita masih ngomong dengan seenak jidatnya, dengan seentengnya, saya belum dapat hidayah. Kalau Umar bin Khattab dulu ngomong kayak gitu wajar teman-teman, karena memang beliau belum dapat hidayah. Wajar aja. Tapi kalau kita udah lahir dalam keadaan muslim, lingkungan kita, kultur budaya kita Islam, kita tiap hari nih orang sholat berjamaah, konten-konten di media sosial ada juga tentang konten dakwah, kita bilang kita belum mengenal hidayah. Hati-hati teman-teman, hati-hati, jangan sampai kita itu lari dari hidayah. Kalau kita udah menutup telinga kita, mata kita dari hidayah, hati-hati teman-teman, Allah akan menutup kebaikan itu kepada kita. Jangan sampai Allah mengunci hati kita, memberikan penyakit dalam hati kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Fi qulubihim, Allah itu akan mengunci hati-hati kita dan akan menambahkan penyakit. Jadi apapun hidayah yang datang, apapun kebaikan yang datang pada kita, Allah tidak mengizinkan untuk itu masuk, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah menutup hidayah. Kita udah nggak menerima itu dari awalnya. Jadi introspeksi untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Apabila kita dengar ada orang konten kebaikan tentang ngaji misalnya, risih aja bawaannya, nggak suka aja bawaannya. Hati-hati teman-teman, jangan-jangan Allah itu nggak mengizinkan kita lagi untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita nengok orang sholat jamaah, ini khusus yang ikhwan ya, nengok orang sholat jamaah tapi kita nggak mampir dulu ke masjid sholat jamaah. Hati-hati teman-teman, bukan kita yang nggak mau sholat jamaah di masjid, bukan kita yang nggak mampu sholat jamaah di masjid, tapi apa? Allah itu udah menutup pintu kebaikan untuk kita. Allah itu udah menutup pintu hidayah untuk kita, teman-teman. Allah itu sudah membuat mata hati kita tuh gelap sehingga kita tuh nggak mau kemudian sholat. Hati-hati teman-teman, jikalau dalam keseharian kita nggak mau baca Quran. Bukan kita yang nggak mau baca Quran, bukan kita yang nggak mau baca buku tentang Islam, tapi Al-Quran itu yang nggak mau lagi dibaca sama kita. Al-Quran itu yang nggak mau lagi dibaca oleh kita. Atau kita udah malas sholat meskipun nggak jamaah atau di kamar atau di... Hati-hati teman-teman, bukan kita yang malas ngerjain sholat, enggak. Bukan kita yang nggak mampu ngerjain sholat, bukan. Tapi sholat itu nggak mau lagi dilakukan oleh manusia yang penuh dengan kemaksiatan ini. Maka dari itu teman-teman, hati-hati, jangan menyepelekan hidayah. Karena level kita ini jauh di atas para sahabat sebelum mereka memeluk Islam.
Makanya kata Felix Xiao itu dalam konten-konten dakwahnya di Indonesia ini khususnya banyak orang Islam tapi tidak Muslim. Agamanya Islam tapi ibadahnya, perilakunya belum mencerminkan seperti seorang Muslim. Terakhir dari saya sebagai kata terakhir ya, untuk menegaskan kepada teman-teman semua bahwasannya kalau masih ada sampai saat ini berpikir Allah itu kenal nggak sama saya, Allah itu di mana, Allah itu cinta nggak sama saya, Allah itu sebenarnya dengerin doa saya nggak. Coba teman-teman, ada itu dalam surah Al-Baqarah ayat 180, itu di bawah ayat Syahrul Ramadan Allazi, itu Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya teman-teman? Allah berkata kepada Nabi Muhammad yang mulia, wahai Muhammad, jikalau nanti ada umatmu Muhammad yang bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi kata Allah, yang bertanya tentang aku, katakanlah kepada mereka, ani fa inni qarib, sesungguhnya aku tuh deket banget sama manusia itu teman-teman. Allah itu sebenarnya dekat dengan manusia, Allah itu dekat dengan kita. Ini buktinya Allah katakan dalam Al-Quran, fa inni qarib, lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu memotivasi kita lagi. Allah, aku itu bukan hanya dekat Muhammad dengan manusia itu, tapi apa kata Allah? Uji budak watad da'i zada'an. Nah, jikalau umatmu itu, di antara umatmu itu, atau di antara manusia itu, ada yang berdoa kepadaku, uji budak watad da'i zada'an. Apa kata Allah? Fal yastajibuli. Aku pasti, maka akan aku kabulkan doanya. Tapi kok saya doa kok belum dikabulkan ya? Pertanyaan kita gitu kan. Kok saya doa banyak, sholat tahajud kok belum dikabul-kabulin ya? Misalnya, tunggu dulu. Belum selesai ayat ini teman-teman. Ada syaratnya. Falastajibuli kata Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Ada syaratnya teman-teman. Oh, syaratnya nggak banyak kok. Cuman ada 2. Wal yu'minu. Beriman dulu kepadaku kata Allah. Beriman dulu kepadaku. Beriman itu dengan sebenar-benarnya iman. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ayolah, come on guys. Gak ada waktu lagi. Sekarang itu kita, maksudnya bukan di era lagi, di era sekarang tuh udah gak zaman ya kalau kita tuh gak bisa ngaji. Di era zaman sekarang tuh gak zaman lagi kalau kita tuh belum mau baca Quran. Sholat kita masih bolong-bolong. Udah gak zaman lagi. Udah nggak zaman lagi guys, udah nggak zaman lagi. Jadi di era sekarang itu semakin banyak konten-konten dakwah, maka itu juga membuat kita semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan aja, kita harus sadar diri juga, kita nggak bisa juga maksain ibadah kita itu seperti para ulama, nggak bisa juga. Pelan-pelan aja, yang penting minimal maksimal. Sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Apa kata Allah tadi? Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Kemudian apa kata Allah? Dan mereka itu hendaknya memenuhi perintahku, yaitu bertakwa, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah saya bisa sharing sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat khusus kepada diri saya sendiri teman-teman ya. Dan kepada teman-teman semua, kita nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu lama. Nanti ngantuk. Ini pun saya nggak tahu nih, dari banyak yang hadir ini, ada yang dengerin, karena kan off cam ya. Atau ada yang sambil baring-baring, it's okay. Sambil baring-baring, sambil makan-makan, sambil ngobrol sama teman-teman, nggak apa-apa. Teman-teman niat gabung aja di Google Meet ini teman-teman, itu udah dapat pahala loh teman-teman. Nah, baik Allah tuh sama kita. Apalagi kalau kita dengerin, lebih besar lagi pahalanya. Apalagi kita bisa mengambil kebermanfaat dari dakwah ini teman-teman. Kita bisa mengerjakan sholat, kita bisa sadar, dan terlebih-lebih
Besok kalau ada agenda seperti ini kan rutin ya teman-teman ya. Pematerinya dengan yang berbeda, insya Allah. Nah, kita ngajak orang lain, ayo gabung yuk, ayo datang yuk, online kok. Walaupun kita cuma dengar doang, kita sambil masak, sambil apa, dapat pahala teman-teman. Seperti kayak bisnis MLM, nah, contohnya ini kan nanti kan MLM syariah, mengajaknya pahala ya, bukan dapat duit, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Dapat pahala, jadi nggak usah malu ya teman-teman ya untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, ayo sama-sama kita istiqomah, konsisten. Setelah konsisten kita resisten untuk selalu continue beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman panitia dan kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Ingat pesan saya selalu teman-teman ya. Jangan kecewakan Allah, jangan kecewakan Rasulullah, jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan guru-guru kita, dan jangan kecewakan diri sendiri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu wabarakatuh. Apakah sudah beres, maksudnya ditutup atau boleh keluar atau gimana ini teman-teman panitia? Afwan Ustaz, sebelum itu biasanya ada sesi tanya jawab dulu. Berkenan tidak untuk para audiens bertanya? Halo, Ya Ustaz, Afwan. ini sudah kelar, berarti boleh keluar ya? Sudah selesai ya? Sebelum selesai itu biasanya ada sesi tanya jawab dulu Ustaz. Oh, oke. Ya, Ya. saya bingung soalnya kok pada diem gitu kan. Afwan, berkenan Ustaz untuk para audiens berkenan. Oke, baru kedengaran suara. Ya, baru kedengaran suaranya. Baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Taufik Hidayat karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Seperti orang lain khususnya kita ambil. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan kategori berikut. Pertama, dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang dilakukan diajukan. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan tercepat namanya. Baik, saya hitung 1, 2, 3 pada audiens. Baik, lanjut kepada saya untuk bertanya. Waktu dulu apakah ada? Ya, Ahwan, udah. Assalamualaikum sebelumnya. Perkenalkan nama saya Lulu. Saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya Ustadz, maaf saya mau tanya. Kan kita ada di lingkungan kerja yang kadang untuk sholat itu kita membutuhkan keyakinan karena lingkungan kita yang maaf kurang dalam hal agama ataupun sholat ataupun tentang sholat itu kurang cara untuk meyakinkan diri kita
agar kita selalu istiqomah dan ingat tentang sholat itu gimana Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung dijawab atau bagaimana ini? Langsung dijawab aja. Oke, langsung saya jawab ya. Pertanyaan yang bagus dan ini problem yang banyak sekali terjadi ya, di teman-teman muslim kita yang bekerja memang di notabene memang lingkungannya itu tidak, kultur budayanya itu tidak mendukung untuk beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya mendorong diri kita ini agar bisa selalu konsisten dan istiqomah untuk mengerjakan ibadah wajib tersebut? Begitu Kak ya. Baik, izin saya jawab Kak. Hati-hati Kak. Hati-hati sekali. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Ketika kita ingin mengerjakan ibadah sholat, apalagi ini ibadah yang sangat wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nih kita masih malu, ya kan? Kemudian kita masih ragu. Ragunya itu bukan sama Allah gitu ya. Malunya itu bukan sama Allah, tapi malunya sama manusia. Nanti kalau saya sholat, kata orang so alim gitu kan. Kemudian karena lingkungan tersebut tidak terlalu mendukung, mungkin dengan lingkungannya yang memang tidak mengarah kepada sholat, akhirnya kita lalai tidak sholat. Nah, saya hanya berkata hati-hati. Jikalau dalam satu momen, ya kakak tadi dalam satu momen ada merasakan, ya nggak dalam hal pekerjaan saja, misalnya dalam suatu ruangan nih, kita sedang kuliah gitu kan, di luar udah azan, dan sebenarnya kita sedang belajar sama dosen. Kalau mau izin, nanti takut menyinggung dosennya, bener ya? Padahal kan kita mau sholat. Kemudian kalau nanti saya izin, nanti dibilang teman-teman saya so alim. Nah, sama halnya dengan problem kakak ini. Hati-hati Kak ya, itu kita akan termasuk dalam unsur riya, kategori riya. Loh, kok riya? Iya dong. Riya yang selama ini yang kita pahami, yaitu kita tuh beribadah atau melakukan kebaikan, berbuat baik kepada orang lain atau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ingin dilihat oleh orang lain. Seperti itu kan pemahaman riya kita selama ini, teman-teman. Rupanya ya, saya akan men-share sedikit tentang riya ini. Rupanya riya itu terbagi ke dua kategori. Kak. Kategori yang pertama, ketika kita ingin dilihat oleh orang lain, niatnya bukan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya, pemahaman yang kedua apa? Ibadah kita itu bisa batal, ibadah kita itu bisa nggak kita kerjakan karena batalnya atau tidak terjadinya pelaksanaan ibadah tersebut karena kita mikirin orang lain, dikarenakan orang lain, dikarenakan makhluk, dikarenakan niatnya bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak jadi sholat ke masjid takut dikatain tetangga kita so alim. Kita nggak jadi sholat takut diomongin teman-teman kita so alim. Contohnya, atau mungkin keadaan yang kita tidak terlalu mendukung sehingga kita tidak melaksanakan sholat. Hati-hati Kak. Itu termasuk dalam unsur riya. Kalau memang kita imannya udah kuat, udah Kak, lurus saja niatnya benar-benar mau melaksanakan kewajiban sama Allah. Niatnya benar-benar mau beriman sama Allah, mau konsisten. Apapun itu perintangannya, omongan kah atau lingkungannya kah? Kalau memang benar-benar kita itu udah lurus niatnya sama Allah, nggak ada embel-embel apapun, saya yakin teman-teman, di jalan, di pinggir jalan pun ketika dengar azan kita sholat. Ya, tapi nggak kayak gitu juga. Dengar Allah Akbar, langsung sholat di jalan, nggak. Ya, kita pasti cari masjid. Seumpama seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan kata kakak tadi itu lingkungannya ya. Lingkungannya seperti itu. Bukan dari atasannya yang melarang sholat. Nah, ini beda lagi konteksnya. Kalau dilarang sholat, itu beda lagi. Tapi kalau masih hal yang lingkungannya bukan yang mendekatkan diri kepada Allah, kita rasa itu masih bisa, Kak. Itu memang harus tergantung niat yang kuat dari kakak pribadi. Lurus aja niatnya karena Allah. Kalau niatnya udah karena Allah, maka Allah akan memudahkan. Tapi kalau niatnya masih ragu-ragu, niatnya masih setengah-setengah, ya gimana?
Allah mau memudahkan langkah kita untuk sholat, kitanya aja masih malu-malu sama manusia. Kita aja masih memikirkan penilaian dari orang lain. Ya, yang kakak harus pikirkan, kakak butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari penilaian oleh orang lain. Intinya, kuatkan niat, kuatkan tekad untuk taat. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar, itu Alia. Kepada Akhi Bambang, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ketika kita sholat, pokoknya ya. Terus dalam sholat itu kita lupa dalam bacaan. Terus kita misal kita sedang membaca Al-Fatihah gitu. Pas pertengahan kita lupa gitu. Terus mengulang lagi dari awal. Apakah diperbolehkan? Apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, Kak, dari Ustadz Bambang ya. Jadi sebenarnya problem ini pernah juga dilakukan, ya termasuk diri saya sendiri gitu kan. Dalam aktivitas sholat ya, maupun sunnah ataupun yang wajib. Jadi ketika kita sedang mengerjakan sholat sendiri atau berjamaah, kalau misalnya ketika kita sudah mengerjakan surah Al-Fatihah lupa, atau misalnya tadi nggak sampai selesai, teman-teman ya, ini konteksnya kalau kita berbicara ketika kita sholat berjamaah, teman-teman ya, teman-teman nggak harus mengulang pembacaan surat Al-Fatihah tersebut. Jadi setelah kita sholat berdiri misalnya kan, kemudian kita tuh ruku, lah perasaan tadi saya nggak baca surah Al-Fatihah gitu ya. Ya karena namanya lupa, teman-teman ya. Ya maka kita tidak dianjurkan, maksudnya tidak balik lagi, kembali lagi untuk kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Walaupun surah Al-Fatihah tersebut kan itu termasuk dalam kategori rukun sholat seperti itu. Tapi kemudian kita para ulama, setelah kita mengerjakan sholat itu, kita diwajibkan atau diharuskan ya untuk membaca istighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat kita itu sampai lupa membaca surah Al-Fatihah? Apa yang membuat kita itu sampai lupa membaca surah Al-Fatihah? Seperti itu ya, Kak ya. Ini kaitannya kalau membaca surah Al-Fatihah. Tapi jikalau kita lupa tidak membaca surat, contohnya ya surat-surat pendek dan lain sebagainya, itu nggak masalah, Kak. Ustadz Bambang, itu nggak masalah sama sekali, karena memang ketika kita sholat, kakak Bambang sholat, itu kita hanya membaca surah Al-Fatihah aja, itu nggak apa-apa, kita langsung ruku. Jadi ketika kita lupa, easy going aja, kita tetap lanjutkan sholatnya, dan setelah itu kita memohon ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak kepada Allah, jangan sampai kita itu dilupakan untuk membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak.
jawabannya. Saya beri kesempatan kepada Ukti Aliyah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Afwan, izin bertanya Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang jarang, bahkan dia tidak pernah sholat, tapi dia selalu dapat keberuntungan dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron Ustadz. Baik, Kak Ulia ya namanya. Jawaban yang bagus dan problem ini bisa kita lihat di orang-orang sekitar. Ya, kita nggak usah bicara tentang orang-orang sekitar ya. Kita berbicara tentang diri kita sendiri aja, teman-teman. Ada dua konteks, Kak Ulia. Ketika kita melihat orang tersebut, mohon maaf, mungkin ahli maksiat, tapi rezeki ini tetap mengalir deras yang Allah berikan. Ingat teman-teman, Allah itu memberikan ujian atau cobaan bukan hanya lewat musibah. Banyak di antara kita itu yang lolos ketika kita diberikan ujian oleh Allah tentang musibah. Mohon maaf, mungkin kelaparan, atau kita nggak punya uang, atau kita memang diberikan musibah tentang kegagalan dalam hal apapun itu. Banyak manusia yang lolos, teman-teman. Saya yakin. Tapi banyak banget di antara kita itu yang tidak lolos ketika Allah berikan cobaan atau ujian tentang kenikmatan. Nah, di sini kebanyakan di antara kita itu ketika kita diberikan ujian kenikmatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak sadar. Sebenarnya itu tuh bukan nikmat. Sebenarnya itu tuh bukan rezeki. Sebenarnya itu tuh bukan nikmat dari Allah, bukan rahmat kasih sayang Allah, tapi itu ujian. Nah, kalau kita bisa melewati ujian kenikmatan itu dengan kita juga melakukan aktivitas ibadah untuk taat kepada Allah, maka kita akan lolos ujian tersebut. Nah, tapi jikalau ujian tersebut, kenikmatan tersebut tidak bisa kita balance dengan ibadah kita, maka hati-hati teman-teman, itu kembali kaitannya tentang istidraj. Teman-teman di sini pasti sudah paham dong tentang konteks istidraj ini. Allah itu sengaja ngasih terus tuh nikmat. Oh, terus kenapa? Biar manusianya lalai. Seperti itu. Ini konteksnya istidraj ya, teman-teman ya. Dan juga ini konteksnya tentang orang Islam yang suka bermaksiat tapi Allah berikan kenikmatan. Itu Allah bukan memberikan kenikmatan sungguh, tapi memberikan musibah. Jadi kita ya jangan iri. Kita ya tetap fokus kepada diri kita sendiri. Itu konteks yang pertama, Kak, tentang pertanyaan ini. Konteks yang kedua yaitu tentang orang non-muslim. Mungkin kita sama-sama tahu ya teman-teman ya. Orang non-muslim padahal nggak nyembah Allah, tapi kok rezekinya lancar. Nah, kita harus sadar teman-teman, bahwasanya Allah itu punya sifat Rahman dan Rahimnya. Allah punya sifat kasih dan sayangnya. Jadi Allah itu hanya memberikan sifat kasih aja kepada mereka. Allah kasih sesuatu, Allah kasih harta benda, tapi Allah nggak kasih rasa sayangnya. Allah hanya memberikan sayang itu kepada hamba-hambanya yang beriman, yang muslim. Tapi Allah tidak memberikan sayangnya itu kepada orang non-muslim. Jadi biasa-biasa aja, tetap fokus kepada diri sendiri, bahwasanya ketika orang itu terus bermaksiat dan lain sebagainya, atau orang non-muslim diberikan kenikmatan, rezekinya lancar gitu kan, kita tetap fokus saja kepada diri sendiri. Kita harus tahu, oh mungkin orang itu sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu orang terdekat kakak, seperti itu, ini contohnya aja ya, saya bertanya. Langsung aja, kakak, nggak ada salahnya kakak berikan nasihat. Nah, nggak ada salahnya. Terima kasih, Kak. Ini sudah jelas ya, dan lanjut ke pertanyaan keempat. Saya beri kesempatan kepada Ratu untuk bertanya. Silakan kepada Ukti Ratu. Ukti Ratu, apakah ada? Oke, saya lempar kepada Ukti. Ada? Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih kepada dan izin bertanya Ustadz, karena saya pernah mendengar bahwa manusia itu diciptakan untuk bersalah. Pertanyaan saya Ustadz, apakah itu benar adanya seperti itu? Baik, itu saja Pak Ustadz. Tolong di-repeat Kak, pertanyaannya diulang, kurang jelas tadi. Kan saya pernah dari teman saya Ustadz bahwa manusia itu diciptakan untuk bersalah. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah itu benar adanya manusia itu diciptakan untuk bersalah? Oh, ya, I see, saya paham. Jawab pertanyaan. Oke. Saya jawab Kak ya, izin saya jawab. Jadi, maksudnya bukan seperti itu ya Kak ya. Jadi, manusia itu diciptakan bukan untuk tempat salah, bukan. Tapi memang ada satu hadis ya, yang artinya itu manusia itu tempatnya salah dan khilaf, tempatnya salah dan lupa. Jadi bukan manusia itu uh, diciptakan untuk salah dan lupa. Jadi maksud tempatnya itu, teman-teman, manusia itu rentan. Rentan itu maksudnya itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan diberikan kenikmatan, kita itu bisa lalai, teman-teman. Kita itu bisa lupa dalam hal apapun. Contohnya bisa lalai untuk tidak mengerjakan ibadah, lalai tidak puasa. Kemudian kita tuh bisa lupa bahwasannya kita tuh belum sholat zuhur. Nah, jadi manusia itu memang tempatnya kota wanisan ya. Kita tuh tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar-wajar aja kalau kita sebagai manusia itu sering salah, sering lupa. Jangan pula kita paling merasa diri kita ini wah, aku nih orang paling rendah di muka bumi ini gitu kan. Aku lupa terus tentang ibadah, aku lalai terus, enggak. Memang tempatnya ya. Memang tempatnya. Jadi itulah makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan buku petunjuk yaitu Al-Qur'an. Nah, Allah juga bukan Allah itu tahu manusia itu suka lupa, sering salah tentang apapun itu, makanya Allah itu memberikan buku petunjuknya bagi orang Islam yaitu Al-Qur'an. Kemudian kita juga bisa melihat para ulama yang Allah utuskan, para Nabi Muhammad SAW, karena Allah itu tahu kelemahan dari sifat manusia tersebut. Jadi seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih. Syukur Ustadz, lanjut. Sebelumnya afwan kepada teman-teman semua, dikarenakan sudah malam, saya cukupkan pertanyaan di 5 saja ya. Jadi sekarang kata terakhir untuk saya kasih kepada Uhti Alja. Uhti Alja, apakah ada? Oke, baik, saya lempar ke Ana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya, bagaimana sih cara yang tepat untuk menyadarkan diri sendiri agar lebih mengenal dan dekat dengan Allah? Karena pikiran dan hati kadang selalu tak sejalan. Saat pikiran ingin mengenal dan dekat dengan Allah, tapi tak ingin dekat dengan Allah. Gitu saja. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin saya jawab ya Kak Ana ya namanya. Jawabannya bagus. Jadi Kak, seperti yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Buya Hamka, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, maka binatang di hutan pun bisa hidup seperti itu kan. Lantas, apa istimewanya kita? Yang pertama, caranya ya Kak. Yang pertama itu, kakak harus mempunyai sifat yang bijaksana. Nah, bijaksana dalam hal apa? Perlu kita pahami dahulu, bijaksana itu artinya kita itu mampu menerapkan atau mengaplikasikan
kebenaran di tempat dan waktu yang pas. Nah, yang pertama apa? Kita harus, kakak, ana harus bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Sadar posisi, sadar diri kalau kita ini kak hanya manusia. Kapan-kapan Allah bisa ambil nyawa kita. Bijaksana itu bijaksana dalam prioritas kehidupan. Kak, kita harus bijaksana juga. Allah udah ngasih banyak banget rezeki sama kita. Maka kita harus sadar diri untuk bersyukur. Dengan cara apa? Dengan mengaplikasikan rasa syukur itu dengan sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Itu yang namanya bijaksana dalam kataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, Kak, ada yang namanya tamayuz fikri. Kak Ana harus banyak mengisi ilmu di pikirannya atau di otaknya. Kakak harus lebih sering membaca atau mengkonsumsi tentang edukasi Islami. Karena kakak paham nih tentang diri sendiri masih susah untuk mengenal Allah atau untuk beribadah. Kan yang kakak tanya, saya harus apain itu? Kakak harus mengisi isi kepala ini dengan buku-buku yang sifat Islami. Harus mengisi otak ini dengan membaca Al-Quran. Jangan salah alamat, Kak. Jangan salah alamat, teman-teman. Kita sudah tahu kita ibadahnya masih malas, ini misalnya. Ini untuk nasihat diri saya sendiri ya. Kita belum mau baca Al-Quran, masih malas. Tapi yang kita dengar bukan Al-Quran. Yang kita dengar bukan konten-konten dakwah. Yang kita dengar apa? Musik dan lain sebagainya yang nggak nyambung. Nggak ketemu. Nggak pernah ketemu. Seperti air dan minyak nggak pernah ketemu. Kemudian yang kedua, Kak, tamayus ruhi. Yang ketiga, ini penting banget. Tamayus ruhi ini apa? Kakak harus memaksakan diri kakak untuk sholat atau untuk beribadah kepada Allah. Iya, tapi saya belum bisa segala. Harus dipaksakan. Karena sesuatu itu dimulai dari paksakan. Kalau belum bisa juga, kakak harus punya motivasi yang luar biasa. Saya contohkan aja untuk teman-teman semua ya. Saya berikan pertanyaan. Tolong Kak Ana malam ini juga berangkat jalan kaki selama 2 kilo misalnya. Atau 3 kilo. Di sana nanti ada mobil Ferrari contohnya ya. Ada emas, ada harta berlimpah. Saya jamin termasuk diri saya sendiri pun akan berjalan merangkak pun kita akan sanggup untuk pergi ke jalan 1 kilo. Itu kenapa? Di sana ada tujuan. Di sana ada emas yang ingin kita dapatkan, teman-teman semua. Nah, sama dengan kita ibadah, kita harus punya motivasi, yaitu di tamayus ruhinya ketika kita sebelum kita punya motivasi. Apa motivasinya? Pingin masuk surga, pingin hidup kita damai, pingin rezeki kita lancar. Apakah salah? Nggak salah. Kita berdoa kepada Allah. Pingin masuk surga, pingin dijauhkan dari neraka. Itu motivasi terbesar kita, sehingga ketika kita sedang sholat, ketika kita malas untuk mengerjakan sholat, kita ingat, motivasi aku tuh gede. Sholat itu bukan hanya tentang dunia, tapi tentang akhirat. Itu Kak ya, harus dipaksakan. Itu yang ketiga, tamayus ruhi. Yang terakhir, tamayus jasadi. Apa? Teman-teman, kita itu harus menjaga kesehatan kita. Harus menjaga pola makan kita. Apa yang kita makan, kita pastikan itu halal, lagi baik. Apa yang kita aktivitas sehari-hari, itu bermanfaat bagi kita. Sudahlah, stop. Jangan kebanyakan scroll TikTok sampai berjam-jam, sampai menjelang tidur pun kita masih scroll TikTok. Ujung-ujungnya nggak sadar itu kan sampai jam 1, jam 2. Itu nggak ada manfaatnya, teman-teman. Lebih baik tamayus jasadi, teman-teman istirahat, paginya baca buku atau olahraga dan lain sebagainya. Tubuh juga punya hak, jangan dipaksakan main HP dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya, atau main game. Kalau main game dapat uang, wah itu lebih bagus. Tapi kalau main game ngabisi duit, ngabisi kuota, wah sudahlah. Hal-hal gitu nggak usah lagi kita lakuin, teman-teman ya. Tamayus jasadi tadi.
Kita juga mengatur pola makan kita, kurang-kurangilah makan-makan yang tidak elok kesehatannya gitu ya. Kurang-kurangilah hal-hal yang tidak ada manfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena kesehatan ini kunci yang penting. Kalau kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas ibadah dengan lancar. Oke kak ya, yang pertama harus bijaksana, yang kedua kakak ya, kita harus mengisi ilmu agama di pikiran kita. Jadilah ulama yang intelektual dan jadilah intelektual yang ulama. Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga. Yang ketiga, kita harus mengisi ruh kita dengan ibadah. Dipaksain ibadahnya, Kak. Motivasi ibadahnya dikuatin lagi. Kakak untuk apa sholat? Yang keempat, yang terakhir tadi, jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita. Ya, terima kasih. Syukron, Ustaz. Baik, beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Dari pertanyaan 1 sampai ke 5 dapat kita ambil dan ya terasa waktu telah menunjukkan pukul setengah 10. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dan ini. Semoga apa yang disampaikan dan umumnya untuk kita semua. Untuk kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Kepada Ustadz. Baik teman-teman, sudah setengah 10, ayo kita baca doa. Sebelum kita baca doa, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Fokus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna bim mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, sayangi kami. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami yang telah mengajarkan kami, yang telah merawat kami, yang telah mendidik kami dari kecil, yang kami tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Kami bisa tahu tentang kehidupan di dunia ini. Sayangi kedua orang tua kami ya Rabb, yang telah berjuang sampai saat ini. Sayangi guru-guru kami ya Rabb, sayangi guru-guru kami yang telah mengajarkan kami banyak hal. Dari kami mulai belajar alif, ba, ta, sampai sekarang kami mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Rabb, sayangi diri kami, sayangi orang-orang yang menyayangi kami, sayangi orang-orang yang telah berjuang untuk kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang kecil, dosa yang gak sengaja maupun yang disengaja. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Haramkanlah jasadnya untuk masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah dimanapun mereka berada. Mulai guru dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dan sampai sekarang. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Kami tidak bisa menjadi seperti ini tanpa ada jasa dari mereka. Ya Rob, pada malam hari ini kami berkumpul untuk bermunajat, untuk belajar, sharing bareng dalam ketaatan. Maka dari itu kami mohon kepadamu ya Rob. Setelah malam ini kami ingin berubah, kami ingin belajar, kami ingin istiqomah, kami ingin konsisten untuk pelan-pelan kembali kepadamu ya Rob, untuk pelan-pelan memperbaiki agamamu ya Rob, untuk pelan-pelan berjuang agar kami semuanya masuk ke dalam surga bersama keluarga kami ya Rob. Berilah kami kesempatan ya Rob, berilah kami keistiqomahan,
Setelah ini kami ingin mengerjakan sholat, setelah ini kami ingin mengerjakan sholat taubat, setelah ini kami ingin merenung tentang bahwa betapa baiknya Engkau kepada kami ya Rob. Ya Rob, sayangi kami, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Rob. Kabulkanlah doa kami, dan kami mohon kepadamu ya Rob, selamatkanlah teman-teman kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan yang tidak sadar akan kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.